daratan itu masih menyatu, yang disebut orang dulu Sunda Line itu. Sunda Line itu berarti adanya di mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami sahabat-sahabat Padepokan Singa Barong dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi rahmat dan hidayah selalu dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Ini kita akan menguak tentang masa lalu ya. Nanti kita akan hadirkan leluhur kita ini nanti semuanya, untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Tontonlah nanti dari awal sampai akhir biar paham. Kalau ditonton separuh-separuh nanti akan jadi gagal paham. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, apapun yang dilihat, apapun yang ditonton, yang penting bisa menambahkan keimanan kita terhadap Allah, dan keyakinan kita semakin kuat, dan ibadah kita semakin semangat, kenceng, tidak kendor lagi. Jadi ambillah sisi positifnya, dan selebihnya jadikanlah hiburan saja, agar tidak berlama-lama. Nanti kalau kelamaan bosan dengar suara saya akan segera mulai saja ini ya. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nurjana, bersihkanlah tubuhnya mediator yang dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif atau apapun, semuanya bersih. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nurjana, saya minta leluhur yang ada di kayangan, yang sudah muslim, yang mengetahui tentang leluhur hadir ke sini. Kun fayakun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk dalam tubuh mediator, kuasai seluruh tubuhnya, pita suaranya bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Den? Ini mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Sampai dari mana ini? Dari kayangan, Den. Dari kayangan. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang bila dalam tubuh mediator ini bukan yang saya hadirkan, bukan yang saya maksud, otomatis terpental keluar, meledak Allah. Sallallahu. Ini mohon maaf, panjenengan saya hadirkan ke sini. Ini saya ingin tanya-tanya sesuatu tentang leluhur orang Nusantara ini ya. Apakah
panjenengan itu mengetahui apa tidak tentang luhur Nusantara? Ada sedikit banyaknya saya mengetahui, Den. Dulu selama beliau muncul di bumi, yaitu Nabi Adam turun ke bumi, ada mempunyai anak, yaitu Nabi Sis. Dan Nabi Sis itu mempunyai anak, yaitu yang disebut Sayyid Anwar dengan Sayyid Anwas. Terus Sedangkan yang melanglang buana sampai ke tanah Nusantara adalah Sayyid Anwar. Dan yang Sayyid Anwas menyebar ke tanah seberang, yaitu di luar negara tanah Nusantara ini. Sebetulnya dulu waktu Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam sudah turun di tanah Nusantara sini, Den. Jadi awal mula peradaban manusia yang paling tua ya di tanah Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa ini, Den. Oh begitu, pantesan itu kan banyak para peneliti, para pakar itu tidak menemukan bukti otentik kan dari orang Jawa itu keturunannya dari siapa, itu sampai sekarang kan belum tahu. Ya memang sejarah yang sebenarnya saat ini sebelum terbukanya muncul atau munculnya pemimpin akhir zaman masih ditutupi, Den. Nanti kalau pemimpin akhir zaman sudah muncul akan tahu kebenarannya. Ini mohon maaf ini yang dimaksud pemimpin akhir zaman itu siapa ini? Yaitu Imam Al-Mahdi. Terus gimana itu? Dulu bumi atau yang dikatakan daratan itu sebenarnya satu daratan, satu bumi, tidak seperti yang sekarang ini. Karena dengan berjalannya waktu dan perkembangan atau peradaban manusia dan juga persifatannya, akhirnya di zaman Nabi Nuh ada banjir bandang besar
yang menyapu bumi sehingga bumi bisa terpecah-pecah. Dan sekarang muncullah tanah Nusantara. Kalau dulu daratan itu masih menyatu, yang disebut orang dulu Sunda Line itu. Sunda Line itu berarti adanya di mana itu? Di tanah Nusantara. Kalau untuk orang yang sekarang dan masih orang-orang tahun zaman kerajaan itu menyebutnya tanah Nusantara. Berarti Sunda Line itu berada di Nusantara ini ya? Iya. Dan Nusantara itu kalau sekarang sudah terbagi menjadi beberapa negara. Makanya di zaman kerajaan Majapahit, tanah Nusantara akan dijadikan satu, seperti dulu menyatunya daratan. Maksudnya siapa itu yang ingin menjadikan satu? Yang disebut atau bergelar Patih Gajah Mada. Oh, itu memang ada beneran ya, bukan cerita ya? Itu ya, memang ada benarnya. Karena leluhur-leluhur di zaman dahulu sudah mengetahui kalau daratan ini akan pecah. Kalau untuk leluhur-leluhur itu sendiri itu tahu nggak kalau sekarang keadaannya di bumi itu seperti ini? Lebih dari tahu, Den. Untuk itu, kenapa para leluhur yang di atas, terutama yang ada di Kayangan, selalu menunggu untuk persiapan munculnya pemimpin akhir zaman. Jadi leluhur yang ada di Kayangan dalam saat ini masih mempunyai tugas dalam membantu perjuangannya pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Apakah leluhur itu dalam artian membantu itu masuk ke raganya orang atau bagaimana? Iya, Den. Masuk terutama ke para murid dan jamaah beliau. Oh, berarti masuknya itu bukan orang sembarangan ya? Orang yang sudah dipilih sama Allah, yang didekatkan ikut ajarannya beliau. Itulah nanti yang akan ditempati untuk semua leluhur-leluhur yang atas akan masuk ke dalam jasadnya orang yang dipilih untuk membantu perjuangannya Imam Al-Mahdi. Berarti ini beliau Imam Al-Mahdi itu sudah ada ya? Sudah ada. Berarti tinggal apa itu, nunggu dibaiat ya?
tinggal menunggu dibaiat dan pembentukan pasukan. Itu kalau pasukannya Imam Al-Mahdi itu dari mana? Dari luar Nusantara apa dari Nusantara? Ada yang di luar Nusantara, ada juga yang di Nusantara. Kalau yang di luar Nusantara itu panjenengan tahu nggak itu? Yang di negeri seberang, yang sekarang disebut negara Yaman, itu nantinya akan menjadi garda terdepan pasukan Imam Al-Mahdi. Begitu. Kalau untuk di Nusantara sendiri, apakah nanti juga ada gejolak atau gimana? Semua akan kena imbasnya. Setiap pemimpin yang akan dapat titah atau mendapat perintah dari Allah, semua akan dibersihkan. Apakah nanti itu kayak Sundaland, kayak Teluk Muria itu akan muncul lagi atau bagaimana? Akan bermunculan nantinya setelah Imam Al-Mahdi menjadi pemimpin di bumi ini. Kalau Sundaland itu apakah benar itu sekarang itu namanya Pulau Hantu, itu benar apa enggak? Itu akal pikirannya manusia. Yang sebenarnya yang disebut Sundaland yaitu menyatunya tanah-tanah Nusantara yang dihuni oleh keturunannya dari Sayyid Anwar. Itu kalau seperti kapal Nabi Nuh itu sebenarnya dari mana? Kalau panjenengan tahu enggak? Masih di tanah Jawa sini, Den. Oh, banyak dari tanah Jawa, bikinnya ya juga di tanah Jawa. Masih di tanah Jawa. Dan ini saya kembalikan ke tadi ya. Apakah leluhur itu nanti yang dipilih itu juga banyak atau hanya beberapa itu? Kurang lebih 1000-an. Tapi kalau untuk yang utama 313. Karena itu memang pasukan utama dari Imam Al-Mahdi. Kalau untuk saat ini sudah ada yang turun apa belum? Masih menunggu karena wadahnya belum mencukupi, dan wadah jasad-jasad yang mau dimasuki. Itu masih mencari wadah kayaknya. Iya. Jadi yang di Kayangan sana selalu mengawasi para jamaah dan murid beliau yang nantinya akan dimasuki oleh para leluhurnya, Den. Begitu. Jadi kalau di Nusantara ini tadi sebenarnya adalah Sundaland yang Nusantara ini. Iya. Jadi di Sundaland itu kan dulu itu kan kalau di ceritanya itu kan kota termegah gitu kan. Ya, karena masih ada hubungannya dengan kerajaan Muria dan kerajaan Atlantis.
Kalau Atlantis sendiri itu di mana itu? Di tanah Jawa juga ada, Hmm, di tanah Nusantara juga ada, karena menyambung gitu. kerajaan Atlantis memang kerajaan yang paling besar. Hmm, Makanya peninggalan dari kerajaan Atlantis ada di tanah Nusantara. oh, berarti di cerita-cerita itu kan di barat ada, di timur ada itu. Ada semua. Untuk saat ini memang masih ditutupi, belum dinyatakan atau dilihat oleh mata jasad. Ini kalau untuk ini maaf ya, ini untuk Sundaland sendiri ya. Sundaland sendiri apakah nanti akan bangkit seperti dulu menjadi jaya, menjadi apa yang diramalkan siapa itu Raja Jayabaya itu akan menjadi mercusuarnya dunia ini. Akan menjadi kerajaan yang paling besar, dan semua penghuni bumi ini mengharap atau merapat semuanya ke tanah Nusantara. Akan tetapi di dalam kehidupannya akan berubah nantinya setelah Imam Al-Mahdi memimpin bumi ini. Kalau zaman sekarang semua peralatan disesuaikan dengan zamannya, tetapi jika pemimpin akhir zaman sudah mulai memimpin bumi ini, semua peralatan di zaman sekarang akan tidak berfungsi. Oh, berarti nggak bisa digunakan ya? Sudah nggak bisa digunakan lagi. Seperti lampu apa itu nggak bisa Nggak juga. bisa, semuanya akan menggunakan batu. Itu apa penyebabnya kalau boleh tahu? Karena awal mulanya dari sifat penghuni bumi, perilakunya sudah melebihi batas dan merusak bumi. Apakah dari perang atau dari bencana atau dari apa nanti? Perang juga akan mempengaruhi. Jadi gejolak antar negara nanti semuanya akan membawa dampak dan keburukan di bumi ini. Begitu. Nanti akan menjadi huru-hara yang paling besar, yaitulah awal permulaannya akan munculnya pemimpin akhir zaman. Di samping gejolak alam, bencana, semuanya akan kena imbasnya. Air, laut, hujan, angin, semuanya akan bergejolak. Jadi kalau sudah bergejolak itu akan menyapu apa yang ada di bumi. Akan hancur nanti.
Hanya orang yang tersisa memang sudah dipilih oleh Allah untuk meneruskan peradaban baru di zamannya pemimpin Imam Al-Mahdi. Apakah benar nanti itu seperti dicerita, ini kan sudah akhir zaman akan kembali lagi ke masa khalifah, itu benar apa? Iya, semua nanti kembali ke zaman yang dahulu. Oh, maksudnya kembali ke zaman dahulu itu akan menjadi zaman khalifah itu? Iya, kendaraan akan menggunakan kendaraan seperti zaman dulu juga. Karena di zamannya kerajaan Atlantis sebetulnya sudah termasuk modern di zamannya sekarang, tetapi zamannya kerajaan Atlantis tidak dipergunakan oleh orang zaman sekarang. Jadi memang peradabannya dulu itu juga sudah maju ya? Sudah maju. Dulu menggunakan batu. Keterangan atau cahaya lampu semuanya menggunakan batu. Begitu. Jadi untuk kalau sosok Imam Mahdi sendiri itu nanti dari mana itu asalnya? Masih di tanah Nusantara ini, Den. Oh, dengan Nusantara ini? Iya, karena beliau juga masih ada keturunannya juga dari para leluhur-leluhur yang ada di tanah Nusantara ini. Jadi bukan dari Arab atau dari mana, bukan itu? Bukan, Den. Kalau boleh tahu ya, itu ciri-cirinya atau perawakannya itu seperti apa Imam Al-Mahdi? Secara jasad, Iya, secara jasad beliau seperti manusia pada umumnya yang ada di zaman sekarang. Kehidupannya sangat sederhana, tidak memperlihatkan bahwa beliau adalah orang pilihan. Jangankan orang jauh, orang dekat pun tidak ada yang tahu bahwa beliau itu orang pilihan. Begitu. Jadi beliau ini sekarang ada di Nusantara ini, maksudnya di tanah Jawa atau di... Masih di tanah Jawa ini, Den. Kenapa ada di tanah Jawa? Karena leluhur manusia, munculnya pertama manusia yang disebut Nabi Adam, turun dari surga yang diturunkan ke bumi, pijakannya ada di tanah Jawa ini. Begitu. Berarti di tanah Jawa ini banyak peninggalan-peninggalan lama ya? Banyak peninggalan yang dalam saat ini masih ditutupi dan terjaga rapi. Tidak
ada manusia yang bisa menembusi, karena benar-benar dijaga oleh Allah. Kalau untuk apa itu di bayatnya Imam Al-Mahdi sendiri, panjenengan tahu apa enggak itu? Mohon maaf, Den, saya belum begitu mengetahui. Oh iya. Yang pasti itu sosok Imam Al-Mahdi itu ada di tanah Jawa ya. Iya, Tapi itu masih lama atau akan segera? sudah akan mendekati. Bahkan beliau pun sudah siap-siap akan datang ke tanah suci untuk mempersiapkan nantinya jika sudah tiba saat. Udah, terima kasih banyak atas keterangannya yang disampaikan. Nanti di lain waktu saya sambung lagi dengan panjenengan untuk menceritakan tentang Sundaland dan Atlantis ini ya. Saya pun sudah terima kasih diundang dan dihadirkan di tempat ini, Den. Iya, sama-sama. Mohon maaf nih, tadi kan saya belum tahu ini panjenengan dengan siapa namanya ini? Saya dengan Mahmud. Mahmud. Iya. Apabila nanti saya hadirkan atau saya panggil ingin mengetahui lebih dalam tentang Sundaland dan Atlantis, apakah panjenengan mau saya hadirkan lagi? Insya Allah, Den. Ya. Terima kasih banyak sudah saya undang, mau dan tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa mengasih apa-apa. Harap dimaklumi ya. Saya yang sudah terima kasih dihadirkan di sini, ikut berjuang bersama jamaahnya beliau dan muridnya beliau, Den. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, terima kasih banyak. Apabila panjenengan ingin undur diri, saya persilahkan, saya bantu keluar dari tubuhnya mediator ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dalam tubuh mediator ini, keluarkanlah semua bekas, semua efeknya ikut keluar kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang leluhur di Nusantara ini ada, dan tadi banyak yang diceritakan, yang disampaikan, bahkan Sundaland atau Atlantis itu disampaikan ternyata ada di Nusantara ini. Dan bahkan tadi siapa namanya, si Mahmud itu ya, itu juga cerita kalau bahwa Imam Mahdi itu juga ada di Nusantara dan ada di tanah Jawa, dan nanti juga peradaban ini juga akan berubah untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga semakin kuat imannya, semakin yakin keyakinannya, dan dipermudah segala urusannya dan kerezekiannya. Bagi yang sakit juga segera sembuh dan menemukan obat untuk penyakitnya dan tidak sakit lagi dan tidak kambuh lagi. Apabila ada salah kata atau ucapan dari kami yang kurang berkenan di sahabat-sahabat semuanya, ditulur terus semuanya, mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi dari kami cukup sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.